Apple mengenalkan pertama kali smartphone, ya. Mengenalkan pertama kali Steve Jobs itu mengenalkan smartphone yang pertama kali itu, iPhone, terus tablet, macam-macam ya. Nah, jadi dan Google itu sempat terlambat ya, Android sempat terlambat setahunan gitu. Nah, problemnya ketika itu terjadi malah tahun jadi ketika 2009 dan 2010 itu posisi kan udah mulai Androidan. Android udah keluar. Nah, Oracle itu menuntut ke Google karena menggunakan mobilnya itu menggunakan ini apa Java. Nah, karena Java sudah diakuisisi dari Sun Microsystem. Cuman Oracle tetap berjanji untuk membebaskan Java ini free license gitu ya. Free license, tapi yang dimaksud free license ini sebenarnya bukan apa ya, dalam hal kalau yang kecil-kecil gitu free license sih. Setahu saya yang namanya free license itu enggak 100% free license dalam arti kalau dipakai untuk belajar, pakai percobaan itu yang kecil-kecil aja untuk skala kecil itu nggak bayar. Tapi kalau udah yang skala besar bicara tentang keamanannya segala macam, bayarnya di situ. Jadi setelah free lesson itu setelah saya ikuti seperti salah satunya Postgre. Postgre itu bilangnya free lesson, tapi ketika perusahaan besar itu menggunakan Postgre, ya ada bayarnya. Di level puncaknya itu ada bayarnya untuk skala besar. Oke ya, sekilas tentang Java. Sehingga kita kembali lagi ke JavaScript. Jadi JavaScript ini akhirnya dianggap sebenarnya belum benar-benar Java gitu loh, karena tidak terlahir langsung dari Sun Microsystem, tapi gabungan Netscape. Netscape dulu itu pengembang browser Netscape ya. Jadi dulu ada Internet Explorer, ada si Netscape gitu ya. Akhirnya sekarang ada apa namanya Mozilla, Firefox, Opera, terus Chrome, nah macam itu ya. Kita lanjut. Ini sekilas cerita tentang Java itu seperti gimana. Nah, karena itu sebenarnya dalam JavaScript ini, jadi kalau bicara Java itu kan mesti identik dengan objek oriented ya. Nah, ini kok di JavaScript ini nggak ada yang nggak bicara tentang objek oriented ya. Ya script coding untuk pengembangan aja gitu ya. Sekilas modelannya juga ini ya, ada gaya terstrukturnya juga ada. Nah, dalam JavaScript ini, jadi JavaScript ini di browser itu sudah ditanamkan. Jadi nggak perlu harus harus menginstal sendiri untuk interpreternya, nggak perlu, karena di browser udah ditanamkan. Bahasa ini dikenali oleh browser Netscape Navigator versi 2 ke atas. Nah, jadi di zaman itu hampir tahun 2000 posisinya kalau yang Internet Explorer itu baru di versi 3 ya. Jadi saat itu JavaScript itu yang dulu terkenal itu suka menampilkan animasi serta kelebihan dari JavaScript ini ya, bahwa kalau berproses itu nggak perlu untuk dianya sendiri ya, itu nggak perlu mereload
halaman gitu ya, nggak perlu merefresh suatu halaman. Nanti kita akan dalam mata kuliah ini kita akan melihat perbandingannya mana yang nanti kalau dijalankan tuh dia nampak ngeload ini sama ngeload ininya browsernya halamannya atau tidak. Ya, dalam JavaScript dan grupnya Java itu di web itu nggak ngeload. Beda dengan HTML atau yang ke PHP itu dia ngeload. Ya. JavaScript adalah bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses pada sisi klien. Jadi di sini kalau bicara Java, jadi gini ya, menurut ini ya fungsi untuk loadingnya, untuk pengerjaannya, yang namanya bahasa pemrograman di web itu dibagi dua, ada client set sama server set. Maksudnya dijalankan di server, satunya dijalankan di client. Nah, JavaScript ini termasuk yang dijalankan di client. Apa bedanya kok dijalankan di server sama di client itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini, kalau kita bicara tentang kita bicara dulu yang client set ya, gampangannya client set aja dulu. Jadi kalau yang di client set itu yang namanya file-filenya, jadi gini, kalau kita itu buka web itu ya, buka browser ya, itu sejatinya di balik layar itu ada file-file yang terbentuk untuk mendukung agar browser itu bisa membaca file-file tersebut sehingga bisa menampilkan sesuatu yang dimaksud gitu. Jadi di balik layarnya proses browser itu bisa tampil macam itu, Anda bisa melihat di website itu gini, ini dan itu browser itu membutuhkan file-file yang digunakan untuk meloading, menampilkan data-data gambar, teks, dan segala macam. Nah, pembentukan filenya tersebut, ya, file-file pendukung tersebut, itu ada yang terjadi, dibuat di sisi kita, di sisi laptop kita, di sisi HP kita, di sisi klien istilahnya gitu ya, secara general di sisi klien, orang user yang mengakses data untuk tampil di website. Ya. Jadi di perangkatnya klien, gampangannya gitu. Nah, yang di-load di sana file-file yang terbentuk, itulah yang namanya dari bahasa pemrograman ya, bentuk akhirnya file tersebut itu yang namanya client side. Ya. Itu yang namanya client side. Dan modelnya Java itu bagusnya dia bisa model menampilkan gaya HTML gitu ya. HTML itu kan nggak ada model pemrograman yang pembacaan database gitu, itu nggak ada. Ya seperti yang Anda coba-coba kemarin ya. Nah, jadi dia Java ini bisa berbentuk gayanya itu seperti HTML, dan dia juga bisa ada pemrogramannya seperti gayanya kayak pemrograman client side. Nah, client side itu seperti gimana? Client side itu kalau tadi saya mengatakan filenya itu di-load di perangkat kita kalau yang client side. Kalau server side, filenya itu diproses, di-load atau dibentuk itu berada di perangkat server. Jadi kalau misalkan Anda di instansi Anda nantinya ketika Anda bekerja, itu Anda punya server tersendiri, artinya dia di-load di sana gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau banyak proses codingnya itu berbasis server,
di sisi server. Artinya servernya ini harus punya memori yang bagus, jalurnya internetnya yang bagus, jalur koneksinya bagus, bandwidthnya lebar lah, luas, pokoknya servernya harus bagus, cepat. Kenapa? Karena prosesnya dibebankan di server. Nah, pemrograman yang berbasis server side itu macam PHP, ASP, ya, Full Fusion. Ya, itu pemrograman database yang berbasis server. Nah, di Java itu bisa ada gaya pemrograman database-nya itu ada. Ya, ada pemrogramannya ada. Tapi dia ditempatkan di klien. Di load-nya itu di klien. Hasilnya apa? Kalau kebanyakan program Java-nya, perangkat Anda itu harus bagus. Perangkat laptop, HP Anda harus bagus. Kenapa? Karena dia beratnya di sana. Beratnya di sisi klien. Nah, Pak, terus kalau PHP itu apa memang benar murni semuanya itu dikerjakan di klien? Di server. Hampir semuanya bisa dikatakan itu, tapi PHP itu ada yang diposisikan di ini ya, apa namanya? Di sisi klien juga ada, dia harus set cookie tapi ya, set cookie. Jadi namanya cookie kalau itu di load di klien. Tapi kalau session nanti kita belajar kita bahas tentang pemrograman di database di website itu yang session itu berada di server. Dan macam Java, CSS, HTML ini posisinya di klien. Nah, posisi yang di klien ini nggak perlu diinstal aplikasi khusus. Jadi browser itu sudah bisa menerjemahkan coding-coding tersebut. Kalau yang di klien. Tapi kalau di server nggak bisa. Kita butuh satu aplikasi khusus untuk menjalankannya. Jadi kan kalau kita melakukan ini pembuatan website berbasis server side itu ya, server side. Karena membutuhkan aplikasi khusus, karena kan nggak mungkin nih kita tiba-tiba punya server itu kan nggak mungkin. Jarang gitu ya, karena banyak kan kita nggak punya gitu ya. Nah, akhirnya kita membuat semacam virtual server gitu ya. Bikin virtual server. Nah, itu ada aplikasi khususnya, salah satunya ini ya, servernya Apache gitu ya. Tapi yang sekarang sudah dibundling dalam satu aplikasi namanya XM. Ya. Jadi itu udah komplit. Biasanya kalau dulu zaman nggak ada XM saya installnya ya pecah-pecah ya. Ya Pima Admin atau Apache gitu ya. Oke, itu gambarannya ya tentang dunia pemrograman di website. Kenapa ini client side, kenapa server side. Nah, efek dari apa namanya? Client side itu biasanya gini. Tanda-tandanya itu kalau client side itu biasanya aplikasi itu pertama kali bukanya itu berat banget. Browser itu membuka website itu berat banget. Kenapa? Dia proses meng-create cookie salah satunya. Cookie, terus udah gitu apa namanya perintah-perintah yang berbasis client side tersebut. Tetapi ketika sudah pernah membuka yang kedua, ketiga itu biasanya lebih cepat biasanya. Kenapa? Karena biasanya nggak terlalu banyak perubahan sih yang di sisi client side. Itu cirinya macam gitu ya. Sehingga ini saya lanjutkan, sehingga kemampuan dokumen HTML menjadi lebih luas. Ya. JavaScript memungkinkan untuk memvalidasi masukan-masukan pada formulir sebelum dikirim ke server. Ya. Ini juga salah satu fungsi dari JavaScript sendiri. Ya. JavaScript dapat mengimplementasikan permainan interaktif. Ya. Jadi biasanya dulu JavaScript terkenalnya
pembuatan game berbasis web. Karena pembuatan game berbasis web dalam arti offline, ya offline, game offline, itu nggak butuh koneksi ke server. Jadi nggak butuh koneksi ke server. Cukup dia mendownload file-file tersebut langsung di running, dia bentuk file di sisi perangkat kita, perangkat komputer kita, lalu dia jalan gitu ya. Jadi dulu Java terkenal itu posisi aplikasi game, ya aplikasi game itu banyak gitu ya, karena dia posisinya offline client side. JavaScript bergantung pada browser atau navigator yang memanggil halaman web yang berisi script-script dari JavaScript yang terselip di dalam dokumen HTML ya. Jadi kalau browsernya nggak support JavaScript, ya nggak bisa jalan, gampangannya gitu. Tapi sekarang nggak ada browser yang tidak support JavaScript. Bahkan sekarang secara pengembangannya itu nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu pada perkuliahan yang berbasis web ini saya juga akan jelaskan tentang nanti ada yang namanya Ajax gitu ya. Itu juga hubungannya sama seperti JavaScript ya. Lebih dikembangkan lagi karena itu nantinya basisnya di sana. Ya, basisnya di sana. Bahkan untuk yang posisinya bahkan nanti pakai istilahnya sekarang itu JSON API gitu itu juga ada hubungannya sama Ajax dan Java itu juga ya. Jadi saya coba kenalkan ini mulai dari awal supaya kita familiar ya, karena teknologi hari ini itu sudah ke arah sana gitu ya. Sudah ke arah sana. Harapannya kita tidak tertinggal untuk menguasai teknologi tersebut. JavaScript tidak memerlukan kompilator atau penerjemah khusus untuk menjalankannya. Oke, ini catatannya gini, perbedaan JavaScript dan pemrograman Java. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, JavaScript ini bahasa yang diinterpretasikan langsung oleh browser. Jadi JavaScript ini hanya berjalan di browser. Kalau Java memerlukan JVM, tadi saya sudah jelaskan tentang Java Virtual Machine ya, untuk menerjemahkan. Lalu JavaScript ini terintegrasi dengan HTML. Terus kalau Java terpisah dari dokumen HTML, ya, dipanggil pada saat membuka dokumen HTML. Lalu bahasa JavaScript bahasa dengan karakteristik yang terbatas, kalau ini Java lebih luas ya. Terus hubungan dinamis, referensi dan objek yang diverifikasi pada saat loading, hubungannya kalau JavaScript. Kalau ini statis, objek harus ada pada saat program di loading. Kita akan nanti praktek juga khususnya di JavaScript-nya.
kode program bisa diakses, kode program tersembunyi. Jadi kalau Anda buka browser, udah gitu Anda view source code gitu ya, itu kan nanti keluar tuh HTML keluar, terus udah gitu si apa namanya CSS keluar, JavaScript keluar, itu keluar semua. Bener kagak. Kagean. Ibu tuh kagak ya, Nan. Ibu tuh kagak ya. JavaScript sendiri merupakan bahasa yang mudah dipahami karena memiliki kemiripan dengan konsep pemrograman visual Java atau C. Terus JavaScript adalah bahasa yang case sensitif, ya. Artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil, ya. Seperti bahasa Java atau C, setiap instruksi JavaScript diakhiri dengan karakter titik koma. Ya, ini perlu diingat-ingat bahwa kalau bicara Java, bicara C, bicara Java, dan keturunannya itu yang jelas sensitif. Anda huruf besar kecil itu bisa salah kalau salah pasang. Lalu akhiri dengan titik koma. Nah, berikutnya bentuk script dari JavaScript dan membuat komentar. Ini contohnya ya. Jadi contohnya nanti selalu diawali script ya, ada language JavaScript misal gitu ya. Nah, pada navigator versi lama sebelum adanya JavaScript tidak mengenal tag tersebut ya. Tag script-nya itu nggak ada gitu ya, dan akan melewatkannya untuk dibaca. Jadi untuk itu perlu ditambahkan tag komentar agar script-nya tidak dibaca sebagai script tetapi dibaca sebagai komentar. Jadi maksudnya di sini kalau menggunakan JavaScript ini ada, maksudnya menonaktifkan ya. Kalau yang di sini letakkan script di sini akan tampil ya tulisan letakkan script di sini. Tapi kalau hanya menjadikan komentar saja tidak dibaca, Anda berikan perintah ini ya, tanda huruf kecil ya, tanda seru, min, udah gitu penutupnya juga ya. Terus ini untuk menulis komentar pada satu baris karakter bisa double slash ya. Jadi perintahnya double slash itu nanti disable gitu, jadi ibaratnya nggak dibaca sama browser. Untuk menulis komentar terdiri dari 2 baris, gunakan karakter slash bintang, penutupnya bintang slash. Ya. Pokoknya kalau lebih dari 1 baris saja, gunakan yang slash bintang, tutupnya bintang slash. Terus bagaimana meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML? Jadi menggunakan tag script ya. Jadi tag script ini diletakkan di antara bagian kepala, ya di antara head-nya itu ya. Dari dokumen HTML yaitu head pemanggilan JavaScript atau disebut juga event diletakkan pada bagian HTML. Atau bisa kita sebut dengan tag body. Jadi kalau deklarasinya ya itu bisa ditaruhkan di head-nya. Jadi gini, kita itu jadi nanti dalam perkembangan coding Java ini ya, kita itu bisa mengkodingkan itu di antara head atau kita juga bisa, Anda mungkin masih ingat tentang pemasangan CSS eksternal ya. Jadi nanti JavaScript itu juga coding-codingnya itu bisa kayak CSS. Jadi dibuatkan file tersendiri dan kita itu memanggil file tersebut ya.
filenya namanya .js nantinya ya. Tapi kita next ya mempelajari itu. Kita sekarang mempelajari yang sistem manualnya dulu, bagaimana sih alur dari pemrogramannya itu. Ya. Berikutnya nanti kalau kita udah melewati masa-masa yang udah mencobanya, nanti mau praktis-praktisan itu bisa. Ya. Hari ini kita akan mempelajari yang teknik manual-manualnya itu seperti apa sih, gitu ya. Biar memahami operasinya itu seperti gimana. Keterangan tambahan di dalam teks script menunjukkan jenis bahasa yang digunakan dan versinya. Contohnya JavaScript, JavaScript 1.1, JavaScript 1.2 untuk bahasa JavaScript. Ya. Nah ini contohnya. Ini nanti kita banyak berlatih untuk mengcoding dalam bahasa Java. Ya. Sekarang kita berada di pertemuan ke-6. Jadi buatkan folder latihan 6 bisa. Ya, setelah itu Anda buatkan file latihan 6A, misalnya. Latihan 6a.html. Jadi ekstensinya tetap HTML ya. Kecuali kalau Anda membuat khusus isinya JavaScript itu nanti .js. Tapi saya tidak membahas dulu hari ini di situ. Kita bahasnya bagaimana kita menggunakan Java pada HTML. Ya. Nah, silakan Anda buatkan folder itu, lalu ketikkan file ini, HTML head sampai di bawah, itu pada file latihan 6a.html. Ya. Nah, perintah ini itu nanti ketika Anda running, dia akan keluar suatu alert ya. Alert itu suatu pemberitahuan. Ya, suatu pemberitahuan. Dan pemberitahuannya itu bisa modelnya dari atas bisa atau ke tengah. Tergantung ya, nanti ada beberapa browser yang bisa tengah, ada yang di atas. Ya. Nanti akan keluar halo, nah itu. Oke, silahkan dicoba dulu untuk coding ini, ya. Kemudian jangan lupa di print screen dan share ke WAG. Oh ya, kira-kira ada yang ditanyakan untuk penjelasan saya tadi? Belum ya? Ada? Mungkin kalau belum ada, belum ya? Oke. Oke, kalau gitu segera dibuat dulu codingnya. Jadi seperti biasa saya meminta Anda untuk apa ya, benar-benar nulis ya, ketik aja dulu. Jadi biar hafal tentang skrip itu kayak gimana sih skrip-skripnya, ya. Ketik aja manual, ya. Makin cepat, makin biasa ngetik nanti ini. Harapannya nanti bisa ini Anda makin lancar. Tapi untuk next-nextnya misalkan head body sampai HTML itu posisi udah ada ya, di copy paste, mainkan dalamnya aja biar lebih cepat. Tapi awalannya Anda harus bisa membuatnya secara manual dulu untuk menghafal di pikiran. Oke, silakan dikerjakan. Jadi nantinya setelah Anda itu berarti pemrograman Java ini, JavaScript, ya, itu nanti kebutuhannya saya akan menggabung-gabungkan, ya, menggabungkan untuk latihan-latihan Anda. Arahnya gitu ya nantinya ya. Nah sekarang itu kita pelajari yang manual dulu, dipahami.
berarti kalau nampilkan pakai alert macam itu. Ya. Jadi bukan pakai misalkan pakai echo nantinya gitu itu enggak. Soalnya kalau yang model alert ya itu modelannya itu seperti kalau saya katakan seperti Anda itu memprogram menggunakan VB.NET atau menggunakan Visual Basic atau Delphi, pemrograman desktop lah, desktop tapi yang visual ya, tampil teng gitu tuh. Dan itu apa ya, lebih interaktif gitu dibandingkan Anda pakai echo dengan gaya HTML, tampil pesan yang di HTML itu. Itu menghilangkannya itu kan harus ngelut lagi, nampilkannya ngelut halaman, ngilangkannya ya di load lagi gitu ya. Sedangkan kalau yang di alat itu kita tinggal klik OK, nanti otomatis hilang sendiri. Nah, alat ini Anda bisa gunakan banyak hal nantinya. Untuk beberapa kebutuhan pemrograman atau notifikasi bisa. Silakan nanti bisa dikreasikan kata-katanya, entah itu halo atau apa, silakan bisa diedit-edit gitu, biar kita makin ngerti. Oke, beberapa dari Anda sudah melakukan upload hasilnya. Ya, silakan kalau juga mau mencoba mengganti kata-kata halo terus nama Anda ataupun biasanya itu kita gunakan untuk pemberitahuan misalkan data sudah tersimpan kalau di pemrograman database ya. Data sudah terhapus, model-model alert macam gitu. Ya. Nah, gunanya agar interaktif gitu lah, agar terjadi suatu komunikasi antara browser sama via ini. Tidak hanya satu sisi gitu, browser hanya ngabarkan saja, tapi via user juga bisa mengintervensinya dengan klik OK misalkan. Ya, jadi di sini bisa
kita coba ya untuk perintah-perintah yang sifatnya bentar, saya coba untuk kembangkan. Jadi kalau misalkan seperti tadi yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa di dalam Java ini ada perintahnya untuk menjadikan komentar. Mumpung karena ini masih pertama, Anda mungkin bisa mengembangkannya dengan memberikan kata misalkan ini komentar saja. Jadi Anda tambahkan misalkan di sebelah sini ini komentar saja. Nah, terus Anda coba running, harusnya nggak ada masalah gitu ya. Modelnya gitu. Dan dia nggak tampil juga sih, harusnya di browser. Ya, beberapa sudah mengupload ya. Ini sambil ini komentar saja Anda tambahkan, itu Anda coba sendiri. Berikutnya saya mau next ke perintah berikutnya. Terus berikutnya adalah meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML. Jadi menuliskan kode program JavaScript dalam suatu file teks, dan kemudian file teks yang berisi kode JavaScript dipanggil dari dalam dokumen HTML. Ya. Kalau ini sih sebenarnya tulisannya khusus Netscape mulai versi 3 ke atas. Sebenarnya hal ini juga tidak hanya versi Netscape ya, sekarang pun versi Chrome dan yang lain-lainnya juga sudah bisa. Ya. Jadi caranya dengan mengetikkan script language, ya script spasi language-nya, terus JavaScript, src. Nah ini nama URL-nya apa namanya? Lokasi kalau foldernya gitu ya, slash-nya itu apa, masuknya kemana, file.js, terus tutup script. Ya. Jadi di sini yang saya maksud tadi, kalau kita mau membuat file eksternal gitu ya, jadi tidak hanya dibuat secara internal tadi, tapi juga kita punya file eksternal yang kita baca. Nah, kesannya, bukan kesannya, sifatnya itu nanti apapun yang kita lakukan di dalam body itu mesti ngeling baca file tersebut gitu, dan itu ringan kok membacanya. Di mana URL atau file JS adalah lokasi dan nama file yang berisi kode JavaScript. Jika perintah tambahan RC tidak disertakan, maka text script akan mencari kode yang terletak di dalam text script. Ya paham ya? Jadi ini kan tadi posisi antara
perintah script ini tengah-tengahnya nggak ada coding kan, nggak ada perintah kan. Artinya perintahnya itu udah masuk di dalam url/file.js. Tapi kalau Anda nggak sertakan src-nya, dia akan cari di dalam antara teksnya itu ya, di dalam antar teksnya itu. Nah, kalau nggak ada ya sudah, dia error gitu ya. Melalui event tertentu. Event adalah sebutan dari satu action yang dilakukan oleh user. Contohnya seperti klik tombol mouse, ya. Jadi nanti ada namanya itu nanti event handler. Misalnya on click. Nah, nanti kita akan bahas itu masalah itu. Tag event handler udah gitu sama dengan kode JavaScript yang akan dimasukkan. Ini sintaknya macam itu ya. Di mana event handler adalah nama dari event tersebut. Salah satunya biasanya digunakan adalah on click. Ya, jadi nanti ada perintah button udah gitu on click. Nah, itu jadi pas diklik ngapain gitu. Kalau di VB6 itu ya, ikut atau keypress gitu ya. Nah, kemudian ada pengembangan JavaScript sebagai bahasa berorientasi objek ya. JavaScript memperlakukan elemen-elemen yang di dalam jendela navigator sebagai suatu objek yang artinya adalah elemen diklasifikasikan berdasarkan tingkatan khusus sehingga kita bisa mengetahui di mana letak atau lokasi objek itu sebenarnya. Nah, diasosiasikan dengan kondisi atau sifat-sifat khusus. Ilustrasinya macam ini bahwa kalau anggap aja ini istilahnya superclass ya, atau paling puncaknya kebun punya pohon punya dahan, dan itu terdiri apa? Daun, ya. Terus ada batang, ada akar. Nah, di dahan itu ada daun, ada sarang burung misalkan. Terus kebun di sini ada pohon, di dalamnya ada sangkar ternak misalkan. Ada ayam, ada bebek. Ini contoh aja sih, bahwa di dalam sesuatu yang besar itu nanti ada hal yang kecil-kecil gitu ya. Nah, cara penulisannya kalau makin ke dalam ya, jadi macam kebun dot pohon dot dahan dot sarang burung. Jadi ini contoh kalau nanti kita memprogramnya itu macam gitu. Jadi kalau di dalamnya apa, eventnya apa, tinggal main titik. Oh, berarti ini subnya ini, bagian dari yang awal. Ya. Nah, terus selanjutnya bila ingin contoh mengganti propertiesnya, ya, misalnya propertiesnya, itu gimana? Nah, tinggal menambahkan titik warna sama dengan hijau. Jadi warna ini bagian dari propertiesnya ya. Misalkan contohnya macam itu. Ya, ini penjelasan tentang gaya penulisannya ya. Kalau sifatnya juga ya ada objek oriented-nya lah, modelnya gitu. Properti adalah atribut dari sebuah objek. Ya. Penulisannya dipisahkan dengan tanda titik ya, tanda titik. Nama objek titik nama properti. Ya. Properti dapat diberi nilai penulisannya objek dot property sama dengan nilai. Jadi properti itu apa yang menempel pada objek tersebut. Objek itu bisa banyak ya, bisa apa? Contohnya banyak. Contoh misalkan saya bicara tentang baju nih yang saya kenakan. Nah, ini propertinya itu apa? Properti itu pernik-pernik apa hal-hal identitas yang ada pada objek tersebut. Contoh
Misalkan Anda baju ini warnanya apa gitu ya. Jadi warna udah gitu jenis terus udah gitu panjang lengan misalkan itu properti. Nah, terus nilai dari propertinya apa? Misalkan kalau ini baju hem misalkan jenisnya hem misalkan. Terus jenisnya sama dengan hem, warna sama dengan hitam. Nah, itu nilai dari suatu properti. Misalkan kalau Anda sebagai seorang kalau orang gitu ya, propertinya apa nih gitu ya. Jadi Anda bisa seperti melihat KTP gitu ya. Jadi nama, alamat, terus jenis kelamin, status. Nah, itu propertinya. Kalau nilainya apa? Namanya siapa gitu ya. Chandra misalkan, alamatnya Kediri. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, itu adalah nilai dari properti. Itu gampangannya itu ya. Saya sambil menjelaskan tentang apa sih itu, nanti kita bahas tentang properti, tentang objek oriented, meskipun belum langsung kita bahas di sana, minimal saya berikan gambaran itu dulu. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau di Java juga, di JavaScript itu mirip-mirip itulah. Ya. Meskipun saya nggak katakan itu benar-benar pure 100% itu objek oriented, enggak gitu ya. Karena objek oriented nanti banyak sih anunya. Tekniknya gitu, ada beberapa teknik-teknik lagi tentang objek oriented. Tapi yang sekarang setidaknya ya hampir-hampir mirip objek oriented gitu loh. Jadi macam seperti ini, HTML, head, property, default status, head body, test default status, script language, JavaScript, Windows default status, selamat belajar JavaScript. Ya. Terus udah gitu, script, body, HTML. Nah, di sini dinamakan kalau Windows default status ini adalah objeknya. Jadi objeknya itu window-nya, layarnya. Ya, layarnya. Kemudian propertinya itu apa? Default status atau apa ya? Mungkin color, ya. Terus font tipe fontnya itu apa? Ya, itu properti dari satu browser, satu window. Nah, terus nilai dari propertinya apa? Selamat belajar JavaScript gitu. Seperti yang tadi, kalau misalkan orang itu apa sama alamat lengkap melekat pada orang tersebut. Nama, alamat, jenis kelamin, macam gitu ya. Status, nah, lulusan sekolah, nah itu propertinya. Ya. Kuliah, misalkan Anda propertinya kuliah, nilai propertinya apa? Untas Kauripan Kediri. Ya. Oke. Lanjut ketik lagi yang ini, untuk ini jadikan latihan 6B ya. Silakan Anda bisa mungkin copy paste. Kalau tadi di awal kan sudah ngetik nih awal ya. Mulai dari HTML atas sampai bawah penutupnya. Nah, Anda bisa copy paste aja atau save as ke 6b.html, ubah sesuai yang dibutuhkan saja. Jangan lupa print screen dan share ke WAG.
Thank you.